nakajing nang swang minang dengan nakasing kang kwang dari kung kena ngebi eng. Iya kan. Oke, selamat datang di Sound Smoker. Halo Sudah semua, direkor curang. halo semua, selamat datang di Sound Smoker. Jadi pada video kali ini kita akan sedikit flashback jauh ke belakang. Wah. Kita akan membahas film yang rilis itu tahun 1975. Dengan judul filmnya itu Satanico Pandemonium La Sexorcista. Wala sersosita. Kena nyek. Oke, berhubung Emon yang nge-lag, film ini akan menceritakan tentang kisah biarawati yang menjadi kesetanan setelah melihat rudal ekstra besar yang seakan mengangguk-angguk menganggilnya. Fuck, film apa ini? Oke, sepertinya Film apa? menarik. Saya pikir kemarin saya membahas film yang serius, kenapa jadi begini sih? Kapan lagi kita melihat rudal headbang ya kan? Rudal headbang. Oke, jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur filmnya. Dan intro. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang Suster Maria Nanjelita. Dia bernama Suster Maria. Oke, udah saya sebut di awal. Biarawati muda yang masih berusia 19 tahun. Yang pasti dia masih terjamin pink. Pink. Suster Maria mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan di sebuah biara kecil yang diapit oleh 2 pegunungan kecil, Wih, serta perkebunan yang selalu siap digunakan untuk bercocok tanam. 2 pegunungan kecil. Gak usah dipikir susah-susah. Dan ada perkebunan. Ya. Wah lala, Mesoceres. Suster Maria ini mulai menggerakkan jarinya yang lentik untuk memetik satu persatu bunga di sana. Nice. Dia selalu melakukan ini setelah selesai ritual kebaktian di biara. Namun ada peristiwa menakutkan yang membuat tubuhnya bergejolak hebat saat tiba-tiba muncul seorang pria tampan tanpa selai benang pun menempel di tubuhnya. Wah, kalau saya takut Saya itu. pun takut. Tubuh Suster Maria langsung bergetar hebat saat melihat rudal ekstra besar yang baru pertama kali dilihat seumur hidupnya. Matanya terbelalak saat melihat rudal itu seperti menunjuk tepat ke arahnya dan mengajaknya menelusuri sawahnya. Berhektar-hektar. Tanpa pikir panjang, Suster Maria berlari kabur ke arah patung Bunda Maria. Air matanya sudah tak terbendung lagi. Suster Maria minta pengampunan atas zina mata yang baru saja dia lakukan. Saat sedang kusuk berdoa, tiba-tiba Suster Maria ini dikagetkan oleh suara anak pria yang memanggilnya. Ternyata di belakangnya ada Marcelo. Dia adalah pembantu biara yang kesehariannya bekerja sebagai penggembala domba dan sapi di peternakan milik biara. Suster Maria terlihat senang saat Marcelo memberitahu dombanya baru saja melahirkan. Ia kemudian memberikan seekor anak domba yang masih berumur 1 minggu ke pelukan Suster Maria. Bayi domba itu terlihat sangat gemuk dan imut. Marcelo kemudian mengajak Maria untuk memeriksa domba lain. Tapi tiba-tiba Maria melihat ketakutan saat memberi minum dombanya. Dia melihat bayangan pria yang sebelumnya bertemu dengannya. Dan ternyata pria misterius ini sudah berdiri di belakangnya sambil memakan apel di tangannya. Pria ini menyapa dengan halus. Tapi karena sudah terlanjur takut, Maria memilih kabur dan berlari ke dalam biara. Singkat cerita, hari Minggu pagi terlihat lebih indah. Di kuil biara yang berdiri megah, para biarawati berlatih lomba paduan suara. Iya, Wak. Para suster pun sedang kusuk melaksanakan kebaktiannya. Biara ini ternyata menampung 2 wanita kulit hitam bekas budak yang dipekerjakan sebagai pembantu biara. Tapi sayangnya meskipun sudah diangkat menjadi seorang biarawati, tapi perlakuan yang diterima masih mencerminkan kalau budaya perbudakan masih digunakan. Namun ada sisi positif yang bisa menjadi pelajaran, bahwa di biara ini masih sangat kental akan budaya kebersamaannya. Bisa dilihat dari cara mereka makan bersama yang selalu diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa penutup. Meskipun kebersamaan ini tercoreng dengan ulah para suster senior yang melakukan perbudakan kepada pembantu kulit hitamnya. Masalah datang lagi saat Suster Maria melihat penampakan pria pemakan buah apel misterius. Dan anehnya, sosok pria ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Penampakannya benar-benar membuat Suster Maria dihantui rasa ketakutan. Dalam ketakutannya, Suster Maria melampiaskannya dengan menghibur biarawati kulit hitam yang diperlakukannya seperti budak oleh suster senior. Salah satu pembantu kulit hitam ini menangis meratapi nasibnya yang terlahir dengan warna kulit yang berbeda. Dia merasa tinggal di biara sama saja seperti hidup di luar. Dia selalu merasakan perlakuan diskriminatif. Namun saat kusuk berdoa di kamarnya, Maria lagi-lagi melihat pria misterius itu datang menghantuinya. Suster Maria benar-benar dibuat melongo tak berdaya saat dipaksa melihat bentuk rudal bengkok yang membuat Suster Maria merasa sangat berdosa. Suster Maria pun memilih untuk menebus dosanya dengan cara menyiksa dan mencambuk tubuhnya.
Saat tengah menjerit kesakitan, tiba-tiba dua pembantu biara datang menemuinya. Mereka membawa pesan langsung dari Bunda Superior agar Suster Maria mengobati salah satu sapi yang tengah sakit di kandangnya. Suster Maria terkenal punya kelebihan bisa menyembuhkan ternak. Setelah sampai di kandang, Suster Maria menyuruh dua pembantu biara pergi meninggalkannya karena dia ingin fokus merawat dan menyembuhkan sapi peliharaan yang telah sakit. Karena rasa sayangnya kepada hewan-hewan ternak, sampai-sampai biarawati cantik ini ketiduran di dalam kandang. Wih. Di dalam kandang tulisannya. Di saat itu juga pria tadi kembali datang mengganggunya. Anjir. Dia melempar apel yang dimakannya ke arah Suster Maria. Loh, kok ngamuk? Saat terbangun dari tidurnya, Suster Maria kembali dibuat ketakutan melihat buah apel yang selama ini menghantui pikirannya ada di depannya. Wih. Di dalam ketakutannya, Suster Maria berlari kembali masuk ke kamarnya. Suster Maria sama sekali tidak menyadari kalau di belakang pintu kamarnya ada teman biarawatinya. Saat sadar ada temannya, Suster Maria buru-buru menutup auratnya. Aurat? Ia kemudian bertanya, ada keperluan apa masuk ke kamarnya? Dan tanpa diduga, temannya justru mengungkapkan kalau selama ini dia mencintai Suster Maria. Boleh. Mendengar pengakuannya, Suster Maria mencoba menyadarkannya. Namun temannya tidak bisa menahan gejolaknya. Suster Maria akhirnya tak berdaya setelah sentuhan demi sentuhan membuatnya hanyut dalam kenikmatan yang baru pertama kali ia rasakan. Wah. Dan saat ia benar-benar dibuat bergejolak tak berdaya, kejadian aneh mulai menyadarkannya. Ternyata yang sedang adu mekanik dengannya bukan sesama owner serabi lempit di biara, tapi sosok pria aneh yang selama ini menghantuinya. Wah anjir, adu mekanik dengan sosok aneh. Ternyata pria ini bernama Luzbel. Dia adalah Lucifer, iblis yang menyerupai manusia. Iblis ini ingin menyesatkan Suster Maria agar mau membantunya untuk menghancurkan biara. Sejak tubuhnya dibuat bergejolak oleh iblis, kejadian-kejadian aneh terus meneror Suster Maria. Termasuk saat foto uskup agung yang terpajang di dinding biara berubah menjadi iblis yang sangat mengerikan. Sepekan berlalu, kejiwaan Suster Maria mulai terganggu. Sepertinya iblis sudah merasuki pikiran dan hatinya. Siang itu dia menemui Marcelo. Suster Maria terlihat sedang mencarinya dan akhirnya menemukan Marcelo sedang bermain di tepian sungai. Dia menghampirinya di bibir sungai. Suster Maria mulai menggoda Marcelo dengan mengangkat jubahnya secara perlahan agar Marcelo bisa melihat paha mulusnya. Mbak. Suster Maria memancing Marcelo agar tergoda. Dengan perlahan ia mulai mengincar rudal mini Marcelo. Marcelo jelas sangat ketakutan dan memilih kabur sebelum Suster Maria sempat mencoba memegang rudalnya. Waduh kok ceritanya kok ngeri sih. Kalau aku mau sih. Singkat cerita, suatu hari Suster Maria melihat pembantu biara sedang meratapi nasibnya karena warna kulitnya berbeda dengan biarawati yang lain. Ia merasa putus asa dengan perlakuan diskriminatif. Suster Maria kemudian mengikutinya. Ternyata pembantu ini ingin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Melihat apa yang dilakukan pembantunya, tidak disangkanya Suster Maria justru mendorong pembantu tersebut yang akhirnya harus mati mengenaskan. Apa yang dilakukan Suster Maria semuanya di bawah kendali iblis yang telah menutup hati dan akal sehatnya. Saat melihat burung hantu dan buah apel yang dilemparkan iblis, Suster Maria mulai ketakutan dan menyesali perbuatannya. Tapi di saat itu, iblis kembali menguasai jiwanya. Kali ini, iblis kembali mempengaruhi alam bawah sadarnya. Suster Maria mendatangi rumah Marcelo. Iblis itu terus menggoda keimanannya agar Suster Maria melakukan perbuatan adu mekanik dengan mengajak Marcelo adu mekanik. Aduh, gimana maksudnya, pokoknya begitu deh. Iya, pokoknya gitu. Di rumahnya, Marcelo hanya tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua. Ibunya tidak curiga saat Suster Maria ingin melihat kondisi anaknya yang diketahui sudah 2 hari tidak datang ke biara. Marcelo terlihat masih trauma dengan perlakuan Suster Maria kemarin. Kok bisa? Di kamarnya, Marcelo terlihat sedang tidur pulas. Suster Maria semakin tak kuasa ingin dibuat bergejolak tak berdaya ketika melihat Marcelo tidur hanya ditutupi oleh selimut. Mamas. Apalagi ada kesempatan bagus saat dia melihat ibunya sudah tertidur pulas di kursinya. Dan tanpa pikir panjang babi bu bebo, Suster Maria mulai menanggalkan pakaiannya satu persatu dengan cepat. Tapi saat baru memulai, Marcelo terbangun dari tidurnya dan menolak ajakan suster itu. Suster Maria mendadak gelap mata. Dia emosi dan langsung menggigit tangannya. Dia lalu melihat pisau terletak di kamar Marcelo. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambilnya dan menusuk leher dan dada perut Marcelo dengan sadis. Dan Marcelo tewas ketika. Wah, cukup ngeri sih. Setelah membunuhnya, Suster Maria kembali sadar dan menyesali perbuatannya. Namun tanpa diduga, tiba-tiba sosok Marcelo berubah wujud menjadi ibunya yang dia bunuh. Ternyata sedari tadi yang hendak ia nikmati adalah ibu dari penggembala domba tersebut. Rupanya iblis telah membutakan hati dan pikiran Suster Maria. Suster Maria mulai panik. Ia kabur setelah tahu api mulai melalap rumah Marcelo. Rumahnya langsung mengalami kebakaran hebat dan menewaskan pemilik rumah yang terjebak di sana.
Esoknya, Suster Maria dikunjungi dua rekan biarawatinya. Para suster ini memberi kabar insiden kebakaran rumah yang menimpa pengembala domba mereka. Mereka memberitahu kalau Marcelo dan ibunya tewas di tempat. Suster Maria mencoba bersikap tenang agar dua rekannya tidak mencurigai gerak-geriknya. Ia berpura-pura sedih dan merasa kehilangan atas kematian Marcelo dan ibunya. Anjir. Suster Maria langsung pergi. Ia beralasan ingin mendatangi dan mendoakan mayat Marcelo dan ibunya di pembaringan terakhirnya. Setelah sampai di kamar mayat, Suster Maria langsung memeriksa mayat Marcelo. Karena saat terakhir dia membunuhnya, kalungnya tertinggal di ranjang Marcelo. Dan benar saja, Marcelo terlihat menggenggam erat kalung miliknya. Suster Maria berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kalungnya. Namun aksinya ternyata sudah diperhatikan oleh Bunda Superior yang mengintipnya di balik pintu kamar. Sudah lama Bunda Superior mencurigai gerak-gerik Suster Maria yang akhir-akhir ini terlihat mencurigakan. Bunda Superior marah besar setelah tahu perbuatan keji yang dilakukan oleh Suster Maria. Tapi bukannya merasa bersalah, Suster Maria justru menganggap dirinya sudah tak pantas menyembah Tuhan. Suster Maria meyakini kalau kedudukannya lebih tinggi dari Tuhan. Waduh, kok ngeri. Bunda Superior terlihat sangat terpukul melihat suster kesayangannya sudah jauh melenceng dari ajaran Tuhan. Kepala biara tersebut langsung bersujud di hadapan Tuhannya sambil menangis. Dia berdoa agar Suster Maria kembali mendapat wahyu. Sesaat Suster Maria sempat menyesali perbuatannya, namun kembali iblis datang menguasai jiwanya. Tiba-tiba di tangannya Suster Maria sudah ada sutas tali. Bisikan iblis terus membujuknya agar mau membunuh Bunda Superior yang menjadi penghalangnya. Sesaat kemudian dengan tali di tangannya, Suster Maria ini dengan sadis mencekik leher Bunda Superior sampai tewas mengenaskan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya, dia kemudian menyeret mayatnya itu ke tempat penyimpanan mayat. Kemudian dia menaruh mayat Bunda Superior dengan mayat yang lain agar tidak dicurigai oleh para biarawati yang mencari keberadaannya. Setelah selesai menyembunyikan mayat Bunda Superiornya, Suster Maria bergabung dengan para suster lain untuk mempersiapkan upacara penguburan jenazah Marcelo dan ibunya. Semua prosesi pemakaman dilakukan oleh para biarawati. Saat proses pemakaman, kejadian menakutkan kembali menghantui Suster Maria. Tiba-tiba ia melihat tangan salah seorang biarawati yang menguburkan jenazah Marcelo dan ibunya terlihat gosong seperti habis terbakar. Suster Maria yang ketakutan pun pergi meninggalkan upacara pemakaman yang belum selesai. Suster Maria terus berlari. Dalam hatinya ia ingin pergi jauh meninggalkan semuanya. Rasa takut dan penyesalan mulai dirasakan saat tubuhnya terjatuh di kubangan lumpur. Biarawati ini mulai menyadari dosa-dosanya yang tak mungkin dimaafkan. Dia mulai mempertanyakan keajaiban Tuhan yang tidak pernah datang dalam hidupnya. Dia terlihat sangat putus asa. Akhirnya Suster Maria mengasingkan diri di sebuah gua. Sudah 3 hari dia meratapi semua dosa-dosanya. Dan di hari keempat iblis kembali datang menemuinya. Ia berusaha untuk mengusirnya, namun jangan disebut iblis jika tidak punya 1000 cara akal. Cara nakal maksudnya. Iblis mulai merayu Suster Maria agar kembali ke biara untuk menjadi Bunda Superior untuk menggantikan Suster Teresa. Awalnya Suster Maria menolaknya. Dia tidak mau menghancurkan biara dengan caranya bersekutu dengan iblis. Namun iblis mulai menakutinya. Jika Suster Maria tidak mengikuti keinginannya, maka dia akan mempengaruhi seluruh isi biara agar menghakiminya dengan cara menyiksa dan mencongkel matanya, lalu membakarnya hidup-hidup depan biara. Anjir. Ngeri banget. Suster Maria akhirnya menyerah. Ia setuju menjadi kepala biara dengan menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Setelah perjanjiannya dengan iblis ditandatangani, akhirnya ia menyesatkan seluruh temannya dan mereka mengangkat Suster Maria sebagai Bunda Superior baru. Namun yang bikin ngeri, aturan di biara dibuat langsung oleh iblis dan menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Kebaktian di biara diganti dengan cara bernyanyi dan pesta adu mekanik sesama jenis. Anjir. Semua biarawati diwajibkan menanggalkan pakaiannya saat menari dan berpesta adu mekanik bersama. Dan ternyata kisah Suster Maria ini hanya terjadi di dalam mimpinya. Alah. Karena dalam kehidupan nyata, biarawati cantik ini sudah 3 bulan koma di kamarnya. Kondisi kesehatannya terus melemah. Akhirnya ia meninggal dunia di saat terakhir kali dia bermimpi menjadi Bunda Superior baru di biaranya. Dan mimpinya pun akhirnya berakhir. Dan juga filmnya pun berakhir. Oke, setelah ketegangan yang tadi terjadi, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari Suster Maria ini. Dari Suster Maria. Kalau saya nggak salah baca, itu maksudnya kenapa sih pada ujung-ujungnya ini hanya sebuah mimpi? Itu kayak apa sih, representatif apa perwakilan, maksudnya itu ketakutan yang dimiliki si Suster Maria sebenarnya. Oh, jadi karena memang dia sebelum koma mungkin ya dia punya ketakutan itu akhirnya ke bawah mimpi. Akhirnya ke bawah mimpi kayaknya kalau saya nggak salah baca. Terus ketindian dia makanya koma. Sebenarnya dia tuh tidur, cuman ketindian aja jadi nggak bangun. Di Amerika ada genderuwo. Penasaran. Ada namanya Lucifer. Lucifer. Nggak pakai F. Enggak. Pakai P. Pakai P. Oh, Lucifer orang
keranggan lu. Iya, suka soknya caper-caper gitu. Ya apapun lah yang diomong Emon ya. Jadi intinya film ini tuh menggambarkan betapa mengerikannya bila kita terpengaruh oleh pengaruh iblis. Betul. Dan ada enaknya juga sih sebenarnya. Enggak maksudnya. Enggak, maksudnya enak, cuman cuma gini ya, cuma kayak tapi ya memang semengerikan itu. Bahkan di sini diceritakan seorang suster biarawati pun dia bahkan bisa terpengaruh hasutan iblis. Apalagi melihat rudal bengkok yang membuat matanya terbelah. Memang yang enak-enak itu dilarang biasanya karena efeknya, bukan karena dilarangnya. Oh, saya pikir karena enaknya memang. Biasanya kan memang seperti itu. Aku ngomong apa sih? Ya udah deh, kalau kalian punya komentar tersendiri soal film ini silakan tulis di kolom komentar karena pokoknya sekali lagi saya itu cuma baca sedikit. Yang intinya saya nggak berani menyenggol kiri kanan karena takutnya omongan saya salah. Iya. Karena bukan di bidang saya juga. Betul sekali. Ya saya menonton film ini karena wah si suster cantik. Udah gitu aja. Gitu aja ya. Tapi seru yang jelas film ini. Filmnya membagongkan ternyata. Membagongkan sekali. Plot twist yang sangat plot twist. Plot twist dah. Yaudah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian selalu diberi kesehatan. Biar terus bisa support kami dengan cara subscribe, like, komen, share video ini ke biarawati kesayangan kalian. Salah dong, nanti kalau biarawati tidak ada. Yang ada kita nanti di demo di iya juga. Maksudnya ke teman-teman kalian. Iya, share ke teman-teman kalian di situ. Yang biar yang belum tahu kalau kita udah bahas film lagi biar tahu gitu. Nah, itu dia. Jadi karena saya sama Emo sudah bahas film lagi, kalian bisa langsung aja ke Moviebox juga untuk melihat yang seru-seru. Dan ke Soundsmoker untuk lihat yang saru-saru. Dan kita akan membuat yang sara-sara nanti. Enggak, udah jangan. Yaudah. Saya Dayat undur diri. Dan Emon undur-undur. Dan sampai jumpa di video Soundsmoker berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Tapi biarawati ini ayu cuk, tenan cuk. Mantep sih.